emosionalnya ceritanya, Mas? Ya, siapa ini? Kok nantang Pak Ustadz gitu, tangannya dilipat? Udah saya pernah kesini. Ngomong yang kuat, ngomong yang kuat. Gak bisa. Nggak bisa, memang ngomongnya pelan. Iya. Ini saya bisa Mbak Puji pingsan, tahu? Nih, aku udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia batin di dalam diri setiap manusia bukanlah hal yang biasa. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin setiap manusia? Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Dan di program ini kami akan coba memberikan bantuan bagi mereka narasumber yang hadir ke dalam studio mengatasi permasalahan mereka baik yang medis maupun yang non-medis. Seperti halnya narasumber pertama kami, seorang wanita yang sudah 15 tahun dalam pesakitan, selalu merasa seperti dijambak oleh jin. Seperti apa kisahnya? Mari kita bertemu langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu boleh? Halo. Silakan. Namanya siapa? Sari, Mbak Puji ya. ya, Usia berapa Mbak Puji? 32 tahun. 32 tahun. Ini Mbak Puji katanya sakitnya setelah kakek almarhum ya. Iya, Makin parah gitu maksudnya. iya. Kalau 32 tahun berarti sakitnya dari usia remaja ya? Ya, dari SMA kelas 1. Boleh ceritain dulu itu sakitnya Ya. bagaimana? Itu Mas, waktu kakek meninggal, terus saya itu ke kamar mandi, itu kepala saya tiba-tiba dijambak gitu dari belakang itu, terus ditatap-tatap ke sama apa tembok gitu, terus Aduh, udah nggak pakai baju, nggak sadar, udah lepas semuanya. Terus sampai kakek meninggal apa itu 100 hari pendak pertama sampai acara-acara nih hajatan mbah itu ya bancaan gitu loh. Itu apa kambuh terus, kejang terus, pingsan terus, kerasuan, tangannya belum keres, parah banget gitu. Jadi tiap sekolah itu langsung pingsan gitu. jadi kebayang SMP sampai SMA mungkin gak ada yang mau temenan ya? Ya, ya takut semua kalau duduk pelajaran gitu udah duduk langsung tiba-tiba langsung katanya gurunya ada yang masuk gitu langsung geblak gitu. Sampai saya belum sembuh itu saya lari ke pondok biar sembuh gitu. Ternyata setelah masuk pondok, Masuk pondok pesantren itu baru pegang Al-Quran itu ngaji, geblak udah nggak sadar kejang itu. kalau dari bayi nggak ada gejala-gejala Nggak. gitu? Baru ya pas waktu mbak yang meninggal itu, terus saya sampai 15 tahun saya merasakan seperti itu. Udah berapa kali berobat ini jadi kemana-mana? Sudah banyak sekali. Terakhir saya terus apa niku masuk sampai habis berobat itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Terakhir kan gelundung dari dari kursi. Kemarin bulan November itu saya gelundung dari kursi terus langsung nggak sadar ya, terus kejang terus dibawa. Intinya kalau paranormal atau dukun atau ustadz udah nggak ada yang sanggup Ya, nyerah kabeh. rumah sakitnya nggak sanggup. Rumah sakit aja nggak sanggup. Ya, nggak bisa. Ya udah, saya mau mengundang bintang tamu saya dulu hari ini pemirsa. Ini adalah seorang model dan juga pemain sinetron. Dia memiliki darah campuran yang sangat bagus sekali, Solo, Belanda, dan juga Australia. Langsung saja saya undang Michael Patrits. Tepuk tangan boleh ibu-ibu. Assalamualaikum Michael. Silakan duduk. Iya, tinggi sekali ibu ya. Sama kan bentuknya seperti ibu-ibu 20 tahun lalu ya. Ibu-ibu 30 tahun lalu mungkin sama. Oke, kita ngobrol singkat boleh sama teman Mas Robi dulu ya. Ini yang aku dengar katanya pernah punya teman imajinasi ya.
Jadi mama tuh pernah bahas sama aku bahwa aku pas kecil tuh sering banget ngobrol sendiri. Karena pas dia cek tuh di kiri kanan aku, di depan nggak ada siapa-siapa di kamar. Tapi kalau ngobrol tuh bener-bener fasih banget sampai kayak ada yang balas seakan-akan. In bahasa Indonesia? Iya, dalam bahasa Indonesia. Terus dan mamaku pernah bilang kalau aku ngobrol sama mama, nenek, kakek kan selalu dalam bahasa Inggris. Jadi aneh menurut mama kok mendadak kamu ngomong bahasa Indonesia dengan imaginary friend gitu kan. Jadi mama bilang aku feeling sih kayaknya Michaela ngomongnya sama makhluk halus. Terus pas dia nanya sama aku, kamu punya imaginary friend gak sih dulu kecil, atau kamu suka ngobrol aja nggak jelas gitu, bisa aja kan. Terus aku bilang seingat aku selalu ada temen. Iya. Jadi Yang kamu lihat ada teman gitu dan ya? bagus, maksudnya kayak Bentuknya. temen aja, cowok kecil. Jadi kalau aku ditanya itu aku agak nggak tahu sih kalau itu emang beneran Membedakannya teman atau makhluk halus atau apa. Aku masih sampai sekarang masih belum Oke, tahu. kembali ke Mbaknya. Kan 15 tahun udah sakitnya nih ya. Udah dokter bilangnya katanya apa? Diagnosa dokter secara medis? Epilepsi, terus vertigo, sama jiwa gitu. Oh, ada kejiwaan. Katanya gitu, sampai kan dokternya udah nggak bisa semuanya. Terus dibawa ke rumah sakit jiwa itu tadi. Ini kayaknya memang perlu langsung ketemu Pak Ustadz. Kita nggak usah lama-lama ngobrol ya. Saya pegang mikrofonnya dulu ya. Kalau reaksinya marah-marah, langsung saja ibu-ibu, bapak-bapak, kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya yakin Pak Ustadz sudah mendengar tadi, lebih maju lagi Mbak Puji. Ya, silakan apa yang Pak Ustadz bisa analisa di sini Pak Ustadz. Kalau nggak Pak Ustadz itu marah-marah, ketawa-tawa. Iya, sebenarnya di dalam tubuhnya, Wah, udah masuk Pak Ustadz. di dalam tubuhnya ada dua kerajaan. Satu dari kerajaan orang tuanya sebelumnya, yang kedua adalah musuhnya dari ilmu-ilmu orang tua sebelumnya. Jadi yang musuhnya ini yang juga kuat sama aja, ini saling isi di antara musuh sama ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Puji. Sama-sama emosionalnya ceritanya, Mas. Ya, siapa ini? Kok nantang Pak Ustadz gitu? Tangannya dilipat. Saya pernah kesini. Ngomong yang kuat. Ngomong yang kuat. Nggak bisa. Nggak bisa. Memang ngomongnya pelan. Ini saya bisa Mbak Puji pingsan, tahu? Nih, aku udah masuk. Iya. Nih. Kanan kiri, aku udah masuk. Iya. Kamu Besok tak buat kejang dia pulang dari sini. Oh, ini aku udah nggak kuat. Iya. Aku bisa maju ke depan. Saya nggak main-main. Kamu nanti kalau kamu mau main-main, mau ngancam-ngancam, tak kasih tahu mau nggak? Nggak, Mau tak kasih tahu? udah. Di situ ada debu. Di situ lihat. Di situ lihat. Sini, Kasih Jin. tahu Mas Robi. Nah, Sini, Jin. di situ udah. Itu lihat depan kakinya itu. Itu ada debu dari teman-teman. Lihat. Di depan kakinya Mas Robi. Lihat, nah di situ. Itu ada debu dari teman-temanmu. Lihat. Kalau kamu mau ngancam-ngancam lagi, kamu akan selesai. Lihat itu. Aku juga nggak takut. Lihat teman-temanmu seperti itu. Rasanya aku wani karo kowe. Ini kayak pakai bahasa Jawa dia Pak Ustadz. Jenengmu sapa? Jenengku Lantika. Kowe mengko tak gawe kaya debu. Nek kowe iso. Iso insyaallah iso. Puji. Mbak Puji ki wis dadi siji karo aku. Kenapa dadi siji? 15 tahun aku melu. Iya kena apa? Awakmu kuwi mlebu ning ngone Puji kuwi dasarmu apa? Kenapa mau nyakitin Mbak Puji, ngikutin Mbak Puji? Apa? Itu loh Mbak. Ini Hah? Iki putune, ngerti ora?
putune, Putune sapa? putune bayi. Mau minta bayinya. Sik, Dilit. Awakmu iki sing mlebu iki apane Puji coba cerita. Bayi Puji. Mbae Puji, awakmu kekunci-kunci iki. Ya toh? Ngakoni yo wae angel sing guyu napa? Nah, guyu ora iso ning guyu. Mbah kekunci ya.